Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Kembali lagi bersama kami berdua di acara bincang-bincang apa obrolan youtuber ya bersama Bung Herudin ya. Bung Herudin ini mahasiswa idealis, ceriwis, cuma juga yang kantongnya juga sering menangis. Baik, Bung Herudin ya. Ini coba kita dengerin dulu apa maunya mahasiswa ini. Keren banget ya di Twitter ya. Ini apa nih judulnya nih? DPR musuh rakyat atau Dewan Perampok Rakyat. Waduh, ini bukan saya ngedit loh ya Pak ya. Ini udah jelas Twitternya ya. Harap-harap maklum. Coba kita dengerin dulu Bung Herudin ya. Hmm. Kami merasa kecewa. Pertama, tidak boleh ada satupun yang mempolitisir agenda kami untuk menuntaskan reformasi. Tidak boleh ada satupun orang yang mempolitisir agenda kami dalam menuntaskan reformasi. Kedua, bapak-bapak sekalian selaku Dewan Perwakilan Rakyat ternyata tidak mendengarkan aspirasi kami. Kemana saja bapak-bapak sekalian kalau misalnya kami tanyakan, tanggal 19 September kemarin kami sudah mengirimkan surat, tapi bapak tidak ada. Lantas kami kirimkan Cek kepada suara. Sekjen, supaya Sekjen mengirimkan kepada bapak-bapak sekalian. Dan Sekjen telah berjanji untuk akhirnya mengirimkan apa yang sudah kami minta. Ternyata bapak-bapak sekalian masih belum mendengar. Masih belum mendengar. Sangat disayangkan, kami tidak percaya. Hari ini kami nyatakan mosi tidak percaya kepada Dewan Pengkhianat Rakyat. Terima kasih. Terima kasih bapak-bapak sekalian. Ini perkataan dari kami. Terima kasih, kami tidak percaya dengan DPR dan kami yakin bahwa pemberantasan korupsi itu harus terus dilawan. Dan kami yakin semua permasalahan di sini tidak bisa dibiarkan. Kami tidak percaya kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan tidak boleh sekali lagi teman-teman media yang ada yang mempolitisir agenda kami hari ini. Kami tidak percaya pada partai dan kami tidak percaya kepada wakil rakyat kami yang justru tidak mendengar aspirasi dari rakyatnya. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Nah itu Bung Udin ya, Bung Herudin ya. Ternyata yang mahasiswa ya, ini bukan sekedar konten ya, tapi ini suara rakyat ini, Bung Herudin ya. Nah, Bung Herudin ini menanggapi fenomena seperti ini nih, Bung apa mahasiswa itu kan udah berkali-kali ya dobrak istana, dobrak apa, apalagi pas RUU KPK itu luar biasa ya. Rame betul. Kalau nggak salah kita juga sempat ikut andil di situ ya Bung Herudin ya, berdua ya. Dan saya juga sempat ngerekam itu ya, sempat juga ya ada bentrokan-bentrokan apa gitu. Nah, ini Bung Herudin ini sampai kapan fenomena mahasiswa teriak-teriak demokrasi begini, tapi sementara ya sistemnya ya masih seperti ini gitu. Gimana Bung Herudin ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Waalaikumsalam. sapa dulu setia mimbar tub dan juga para netizen yang budiman, yang selalu mampu diandalkan ya untuk kalau masalah bongkar membongkar kejahatan pejabat negara ya, termasuk ini kita mendengar Rafael Aluntri Sambodo ya sudah ditetapkan sebagai tersangka dari kemarin dan hari ini ditahan oleh KPK untuk 20 hari ke depan. Ini juga merupakan andil besar dari netizen ya, dan juga jari dari netizen yang bertindak layaknya detektif ya. Sampai-sampai KPK meminta netizen untuk mencari ya pejabat yang gemar flexing di media sosial ya. Kali ini tentang menanggapi mahasiswa ya yang sering kali galak ya di depan gedung DPR, MPR, bahkan begitu anarkis, bahkan ketika rapat beraudiens langsung ya dengan anggota DPR, baik DPR maupun DPRD ya. Kadang yang lebih heboh itu kalau di daerah ya. Kalau di daerah itu mahasiswa kalau sudah masuk ruang sidang itu sudah diacak-acak tuh, sampai kemudian anggota dewannya kocar-kacir entah kemana ya, sampai kemudian bahkan ada yang membawa replika jenazah ya ke gedung DPR ya, DPRD ya, DPRD mana itu ya, sering terjadi seperti itu. Dan fenomena ini sering terjadi ya sebagai sebuah reaksi ya. Sebenarnya ada aksi, ada reaksi, dan yang terjadi pada Mas Wahri ini ya hanya kebanyakan tuh reaksi, reaksi atas misalkan ya, diketoknya atau disahkannya ya, atau kemudian diterimanya Perpu
Cipta Kerja misalnya, ya kemudian banyak reaksi berupa meme di media sosial atau bahkan kemudian aksi yang sampai ya hujan-hujanan di depan gedung DPR ya. Tapi tadi ya, ketika mahasiswa terus yang terjadi adalah aksi reaksi itu ya akhirnya tadi ya, reaksi itu akan meredup dengan sendirinya ya. Tapi kalau yang mahasiswa bawa itu gagasan, gagasan intelektual, gagasan sistem, ya pasti akan apa namanya, bertahan lama ya. Jadi yang hari ini ya apalagi tadi ya, aksi mahasiswa atau kemudian aksi-aksi mahasiswa kadang hari ini tuh ada patron kliennya atau kemudian bisa dikatakan ada yang juga ya ada gitu. Ada kadang-kadang ya mohon maaf ya, kadang ya ada yang apa, aksi ini digerakkan oleh, organisasi massa tertentu yang memang di atasnya lagi itu ada, tokoh-tokoh politik yang menggerakkan ya. Ya mungkin kan tadi kalau kemudian aksi sampai, banyak itu kan harus ada yang namanya logistik juga dan lain sebagainya. Ya tadi ya memang wajar ya kemudian ada juga memang mahasiswa yang memang, turun memang secara real ya memang aksi ya, apa reaksi dari, apa namanya, sebuah reaksi ya dari pernyataan, pemerintah misalnya atau reaksi dari disahkannya undang-undang ya. Jadi seperti itu. Jadi, apa yang terjadi hari ini adalah hanyalah tadi, reaksi dari sebuah aksi ya. Ada aksi kemudian reaksi ya, terus-menerus seperti itu. Jadi akhirnya ya nol gagasan kadang-kadang itu, seperti itu. Jadi yang Baik, terjadi itu seperti itu. baik, baik. Jadi hanya reaksi dari suatu peristiwa saja gitu. Betul, tadi hanya peristiwa saja ya. Nah, ini juga dari ARM nih sempat kok apa sempat posting juga di Twitter bahwasanya aksi 6604 nih. Nah, nih 604 sudah tidak percaya cabut UU Cipta Kerja ya. Nah, ARM kita ketahui bahwasanya juga sering ya mengadakan aksi-aksi gitu kan. Jangan spanduk besarnya tuntut Jokowi mundur ya. Nah, itu juga berkali-kali ya di Kemenkes, di apa? Di Kementerian Perdagangan dan juga di mana itu? Di Kementerian Tenaga Kerja ya, Kemenaker ya kalau nggak salah. Nah, itu juga sempat viral juga sempat sampai blokade jalan. Nah, dan tetap juga Pak pada akhirnya juga UU Cipta Kerja terus aturan-aturan lainnya tetap aja disahkan dan seolah-olah pemerintah ini budek banget gitu loh, nggak mau denger gitu. Nah ini Bung Herudin nih menyikapi ini agar pemerintah bisa mendengar aspirasi rakyat itu, aspirasi mahasiswa itu, aspirasi ya kaum buruh, aktivis segala macam itu gimana Bung Udin? Tanggapannya Bung Udin? Iya iya, memang pemerintah pemerintah ya termasuk juga DPR ya sebagai lembaga legislatif itu ya memang apalagi sudah, pengakuan sendiri ya dari anggota DPR langsung ya kemarin ketika rapat dengar pendapat dengan, Menko Polhukam Mahfud MD bahwa ya mereka itu sebenarnya mewakili partai, manut dengan titah ketua umum partainya, ya itu Bambang Wuryanto ya, Bambang Pacul yang dengan, ya mungkin keceplosan atau pengakuan jujur pribadinya, yang mengatakan bahwa anggota-anggota DPR itu ya kadang-kadang galak itu ya memang harus bersikap seperti itu, tapi ketika kemudian ketua umumnya bilang berhenti, ya mereka akan berhenti gitu. Iya Jadi memang betul. tadi ya, baik, pemerintah ataupun DPR itu ya sudah terbiasa gitu, apa, berslogan mereka mewakili rakyat, tapi pada faktanya ketika rakyat tidak setuju dengan aturan yang mau dibuat, mereka tetap memaksakan hal itu ya. Berbohong lah kalau dia ngomong wakil rakyat, karena faktanya rakyat menolak tetap saja disahkan ya, seperti RUU KPK ya, misalkan, perubahan undang-undang KPK ya, kemudian tadi ya UU Cipta Kerja yang kemudian sudah digugat dan dinyatakan inkonstitusional, tapi kemudian malah dibalikin lagi dengan Perpu Cipta Kerja yang kemudian kemarin disetujui oleh DPR. Dan ini sudah berkali-kali seperti itu. Ya, artinya apa? Pemerintah akan kemudian membatalkan atau kemudian menunda keputusan itu kalau kemudian aksinya itu sudah merata, aksinya itu sudah menyeluruh ya, Betul, betul, hampir betul, di betul. semua wilayah di Indonesia itu, baru kemudian tadi pemerintah berbalik badan ya, atau kemudian silent atau kemudian menunda ya, itu ya seperti itu. Tapi kemudian kalau keadaan sudah
mulai tenang, sudah mulai agak lupa, tiba-tiba disahkan. Kan itu sering terjadi ya. Sama seperti eh, Undang-Undang RUU Cipta Kerja yang awal ya, yang penting disahkan tahun 2020. Itu kan sebenarnya sudah mau disahkan di 2019 ya, 2019-2020. Tapi kemudian protesnya banyak, ditunda. Giliran pandemi datang, nah kesempatan nih ya, pandemi datang, kemudian ada PSBB, lockdown dan lain sebagainya, masyarakat juga disibukkan ya, karena memang pandemi ya, sebegitu rupa, tiba-tiba dikebut ya, dalam waktu 2 bulan, tiba-tiba disahkan, walaupun pada waktu itu demonya luar biasa, karena tadi ya, karena ada alasan pandemi, gampang mengubarkan demonya, akhirnya disah-sahkan juga kan. Jadi ya gimana lagi, emang sudah seperti itu ya, memang ya itulah ya sistem demokrasi, yang sistem yang sejatinya itu ya sistem diktator sebenarnya ya, diktator mengatasnamakan rakyat ya. Ya kan mereka kan mengatakan ya saya sebagai wakil rakyat karena saya dipilih melalui pemilihan umum secara langsung. Kan seperti itu dalih mereka. Dan mereka tidak pernah mendengarkan suara rakyat ya, karena faktanya seperti itu ya. Yang mereka dengarkan itu suara oligarki ya, suara para cukong yang membiayai kampanye mereka ya. Rakyat itu dibutuhkan hanya saat kampanye dan di bilik suara ya, tapi setelah mereka jadi ya mereka lupa. Itu memang yang terjadi hari ini, faktanya seperti itu kan. Terus mau sampai kapan kita terus menerus seperti itu gitu. Iya, baik Bung Herudin nih. Memang faktanya ya berkali-kali ya, demo itu nggak ada tuntas-tuntasnya seperti itu. Terus lagi pula apa? Ada aksi lagi, ada bahkan juga sempet ya berbagai aksi di tiap daerah juga nggak menghasilkan apa-apa itu. Nah, memang juga ada juga sih mahasiswa yang memang ngotot gitu kan, dengan segelintir dengan sekelompok orang, dengan sekelompok massa ya, tetap hadir gitu tetap hadir menghadirkan aksi gitu kan. Nah, tapi lumayan lumayan ganas sih dilihatnya ya. Bahkan sampai dorong-dorongan gitu, walaupun cuma segelintir orang, dan masyarakat tuh menilai wah ini ya berani bener, wah ini mungkin gimana gitu kan. Tapi kesini-sini kok nggak ada komentarnya lagi, nggak ada ini lagi. Bahkan pas cipta kerja disahkan ini nggak ada aksi lagi. Menurut bagaimana gitu kan, kita menanggapinya gitu. Baik Bung Herudin, kira-kira nih sarannya buat mahasiswa ya, sebagai mahasiswa lah, sarannya buat para petinggi, mungkin ya petinggi mahasiswa itu gimana Bung Herudin, sarannya Bung Herudin? Ya saran saya itulah tadi, kalau hanya reaksi terhadap aksi reaksi itu ya tadi terus-menerus seperti itu ya, akhirnya apa namanya, tapi yang perlu kita adalah bagaimana kita itu tadi membawa ide ya, membawa ideologi ya. Jadi apa yang mau kita bawa, apa yang mau kita terapkan ya. Dan itulah yang ditakutkan ya, ditakutkanlah orang-orang yang pro dengan status quo ya, atau dengan tidak mau adanya perubahan ya. Tapi tadi masa terus mempelajari ya. Ini apa sih, kenapa ini seperti ini ya? Kalau bagi seorang mahasiswa dia pasti tahu ya bahwa ini adalah karena kesalahan yang sistemik ya, dan sistemik dan juga ideologis ya. Makanya penyelesaiannya harus sistemik dan ideologis pula ya, tidak kemudian hanya ya tadi kita reaksi juga perlu ya. Kita kemudian aksi turun ke jalan ada perlunya juga memang untuk kemudian memberikan pressure ya, atau sebagai sikap kita sebagai mahasiswa kita emang ada kalanya perlu ya turun ke jalan ya. Tapi kalau setiap apa-apa tuh kemudian hanya tadi ya reaksinya itu turun ke jalan doang ya nggak bisa ya tadi. Makanya harus ada solusi sistemik dan ideologis ya. Makanya di mahasiswa itu ya harus sering ya ada kemudian perkumpulan untuk mendiskusikan permasalahan umat, permasalahan rakyat ya, dan bagaimana solusi yang tepat ya. Ya, dan semua bisa dipelajari kan di kampus ya. Bahkan di kampus komunis pun dipelajari ya, maksudnya dipelajari untuk diketahui kelemahan-kelemahannya, diketahui keburukan-keburukannya ya. Harusnya itu orang mahasiswa ya. Dan tadi ya kalau kita sebagai seorang muslim ya jelas ya bahwa solusinya ya permasalahan di negeri itu hanya pada Islam itu ya. Ya kita tuh ya, kita sebagai seorang muslim ya, sebagai seorang muslim ya harus menjadikan itu bahwa solusinya adalah ada pada Islam ya. Dan kenapa ya permasalahan
di negeri ini begitu ruwet ya tadi karena tadi ya Islam tidak pernah diterapkan dalam kehidupan ya hari ini. Makanya kemudian bermasalah gitu. Jadi kita fair-fair saja ya, sebagai seorang muslim, sebagai akidah kita ya akidah Islam, ya kita harus membawa itu gitu. Mau apa lagi coba ya. Iya, baik Bung Herudin ya. Maksudnya Tentunya apa kita mau mengambil solusi kiri ya, solusi sosialis komunis yang memang sudah terbukti gagal, atau kemudian kita mau masih mempertahankan kapitalisme yang saat ini lebih terbukti gagal lagi ya, lebih ya, parah lagi bahkan ya, bahkan apa kegagalan dari kapitalis sudah terlihat begitu nyata itu, seperti itu. baik ya. Memang ya kapitalisme ya juga nggak menjadikan umat ini sejahtera ya. Ya memang bukan bukan dari Islam gitu kan. Ya faktanya juga negara-negara kapitalisme sudah mulai runtuh ya. Bahkan di Eropa pun Islam sudah mulai mendominasi gitu. Kita coba lihat ya udah banyak masjid-masjid di bahkan di Amerika juga kalau nggak salah sih ada festival Ramadan ya. Beda memang kalau di negeri Islam yang terbesar ya. Kalau di negeri kita tuh anta beranta itu suka ada buzzer itu yang aneh-aneh gitu kan. Padahal kan di luar negeri itu bahkan menghormati banget Islam ya. Kalau di negeri anta beranta itu Islamophobia-nya luar biasa ya, kental banget ya. Apalagi sempat ada ya apa seorang ngaji yang ngaji sama ulamanya cuma cium tangan doang langsung dipecat gitu ya. Nggak tahu, tapi kalau di Indonesia mah aman-aman aja ya Bung Herudin ya. Tenang-tenang aja soalnya kita kan tahu ya ya kalau di Indonesia kan aman damai. Kalau di negeri anta beranta itu suka baperan gitu ya kan. Nah, ya kalau kita kan kalau di negeri anta beranta itu kan lumayan ya, walaupun kita keluar-keluar gitu kan ya kita tetap menyuarakan kebenaran ya. Baik Bung Horidin, kita cukupkan perspektif kita kali ini ya. Karena kalau kita bahas-bahas juga nggak masuk dalam hitungan pikiran ya, karena dalam Ramadan kayak gini memang sih sebenarnya sih seharusnya kita memang sudah aman damai hingga bisa baca Quran gitu kan, Qiyamul atau segala macam ya. Tapi ngelihat kondisi makin kesini makin kayaknya makin gimana gitu ya, pemerintah makin nggak peduli gitu ya. Ya, apalagi emak-emak udah mulai teriak itu harga-harga udah mulai naik gitu ya, apalagi cabe doang. Kalau bisa besok mungkin kita bisa tanam sendiri kalau di kampung ya. Tapi kalau di kota gitu udah pusing juga. Baik Bung Herudin ya, sekian dulu perspektif kali ini. Terima kasih banyak ya buat netizen juga. Kalau ada usulan-usulan mau tema apa silakan di komentar ya. Nanti mungkin kita bisa bahas ya. Baik, sekian dulu dari kita berdua dari ujung negeri anta berantah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.